peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana. Nah, peran UKM Tanggap Bencana Kiai Sujak bersama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu ini dalam rangka mewujudkan Hari Kesiapsiagaan Bencana di lingkungan kampus ini seperti apa, Mbak Nici? Oh ya, kebetulan kampus itu ada kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Nah, contoh kegiatannya misalnya adakan simulasi gempa bumi. Kebetulan di tahun lalu ada juga kegiatan simulasi yaitu di khusus gedung FKIP Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Jadi itu menjadikan model untuk kesiapsiagaan para mahasiswa maupun dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dan ada juga kegiatan lain, contohnya kita melakukan protokol COVID seperti itu. Jadi tim prokesnya gitu. Dan juga turut terlibat bersama IMM bersama teman-teman lainnya, relawan juga melaksanakan kegiatan yang tentunya untuk membantu pemerintah gitu. Baik, kita kan sekarang di masa pandemi COVID-19. Tadi Nici menyinggung tentang fasilitas prokes gitu ya, protokol kesehatan. Nah, di kampus-kampus sendiri, ini pihak kampus atau teman-teman UKM yang ikut terlibat membantu ini? Tim UKM, tentunya gimana ya namanya, relawannya atau tenaganya gitu dari tim UKM, sedangkan pihak kampus itu memberi fasilitas dari teman-teman lainnya juga gitu. Baik. Jumlah teman-teman di UKM Tanggap Bencana ini berapa orang kalau boleh tahu? Jadi dia setiap tahun itu terus berganti. Jadi misalnya awalnya 20, terus nanti ada yang open recruitment lagi gitu, nambah lagi 20. Jadi sekarang ya kalau dilihat banyak. Baik, responnya sejauh ini seperti apa, Mbak Nici? Respon dari mahasiswa. Ini kan peran mahasiswa nih dalam penanggulangan bencana. Nah, ada beberapa mahasiswa yang sangat aktif dan tanggap untuk merespon. Misalnya ini nih, kegiatan bagus untuk edukasi maupun simulasi serta pelatihan-pelatihan dan lainnya. Nah, ada juga beberapa mahasiswa yang acuh tak acuh sih gitu. Pada umumnya gitu. Ada yang aktif, ada pun yang tidak. Baik, itu hampir di semua UKM kali ya. Iya, makasih. Baik, untuk Anda pendengar yang sedang menyimak siaran kita, silakan bergabung bersama kami di 0736 345685 atau di 7321995. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan di 0811 730779. Kita di program Dialog Kentongan sore ini jelang Hari Kesiapsiagaan Bencana yang nanti di tanggal 26 April 2021. Selain obrolan kita tentang Dialog Kentongan sore hari ini, pendengar, Anda juga bisa bergabung ya bersama kami di line interaktif kita. Kita buka yang lagi menyimak siaran kita juga live Facebook RRI Bengkulu Pro 1. Selamat sore. Anda bisa juga bergabung ya bersama kami. Ada 2 anak muda perempuan yang hebat kalau menurut saya, karena mereka mau aktif begitu ya di isu kebencanaan, karena jarang sekali ya anak-anak muda, biasanya mereka lebih ke yang kegiatan-kegiatan yang ini ya, misalnya yang lebih menyenangkan gitu ya, gaya anak muda. Nah, pendengar, Anda bisa gabung bersama kami ya. Nah, ini ada pertanyaan juga, peran PCIMM Kota Bengkulu dalam mewujudkan Hari Kesiapsiagaan di lingkungan eksternal kampus. Jadi mungkin selama ini teman-teman di internalnya ya, internal kampus. Kalau di eksternalnya seperti apa? Nah, kalau di eksternal itu Mbak, kita kan IMM PCIMM Kota Bengkulu ini atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu bukan hanya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, tetapi juga di universitas-universitas lain. Jadi kami dari IMM ini merekrut teman-teman untuk bergabung bersama untuk menjadi relawan Muhammadiyah. Disinilah prosesnya. IMM itu belajar tentang kemanusiaan, tentang kesiapsiagaan bencana, bukan hanya tentang mahasiswa, tapi dia juga harus peka dengan masyarakat di sekitar mereka. Itu sih Mbak. Jadi tidak sibuk dengan aktivitas kemahasiswaannya saja ya. Harus peka juga sama bencana-bencana. Baik. Ini kebencanaan yang paling terakhir yang teman-teman ikut aktif terlibat. Yang terakhir itu yang kemarin ada apa itu? Ada bencana
COVID-19 itu anak kader, kalau misalnya di IMM itu disebutnya kader, Mbak. Oh, baik. Kader IMM itu dia ikut menjadi tenaga relawan Muhammadiyah untuk di Muhammadiyah COVID-19 Comment Center atau MCCC. Itu sih yang masih sampai sekarang. Baik. Nah, teman-teman melihat MDMC gitu ya? Iya. Ini perannya bagaimana ke teman-teman mahasiswa? Perannya ke teman-teman mahasiswa itu baik ya, Mbak. Mereka itu mengajarkan kami, melatih kami supaya kami ini bisa. Jadi mulai dari latihan yang paling dasar sampai dengan yang kalau sekarang itu sudah ada senior-senior yang udah memang basicnya udah banyak lah yang dikasih ilmunya. Kalau misalnya kalau kami ini kan masih hampir dasar-dasarnya. Tapi secara langsung mereka itu tidak kamu gini ya, kamu gitu, enggak, Mbak. Jadi ada latihan-latihan dulu. Nanti kamu jadi co-fasilitator ya, saya jadi fasilitatornya. Jadi kamu belajar seperti itu. Baik. Yang paling sulit teman-teman, materi apa yang teman-teman dapatkan yang dirasa ini tantangannya lumayan berat nih? Kalau itu banyak ya, Ci, banyak. Karena saya sama Nici ini sama-sama Barengan nih Ci, cerita. Kalau materi yang paling sulit ya tentunya yang eksekusinya lah. Kalau teori aja tuh ya kita bisa baca sendiri gitu. Tapi kalau untuk mengeksekusi, contohnya kan kita sering mengikuti yang namanya satuan pendidikan aman bencana gitu. Nah di sana kan ada materinya tentang kajian risiko dan lain-lain. Nah tentunya teori dan materinya itu harus tepat gitu. Kita sampaikan kepada pihak yang membutuhkan, contohnya di sekolah, mulai warga sekolahnya gitu. Jadi seperti itu. Ya tantangannya itu. Baik. Jadi antara teori sama aplikasinya kadang jauh beda gitu ya. Jauh beda. Baik. Ini ada pertanyaan dari dari pendengar kita, ada Pak Trimo di Bengkulu Utara. Selamat sore katanya narasumber. Selamat sore. Apakah ada pelatihan tentang koordinasi di lokasi bencana atau koordinasi di lokasi pengungsian katanya? Tentu ada, itu namanya ada manajemen posko. Jadi di sana ya ada materinya manajemen posko, nanti ada siapa yang koordinir gitu, siapa tim yang diutus, seperti itu. Nanti disampaikan tugas-tugasnya apa, nanti ngelapornya di mana, terus kerjasama sama lembaga apa aja gitu, nanti disampaikan situ. Tentu ada pelatihan. Tentu ada ya. Begitu Pak Trimo di Bengkulu Utara. Nah, kalau kita melihat situasi bencana yang baru-baru ini dirasakan teman-teman kita di Nusa Tenggara Timur begitu. Ini kalau teman-teman melihat apa yang paling sangat mereka butuhkan saat ini? Tentunya kalau di sana kan ada bencana banjir. Iya. Nah, seperti yang pernah kita ketahui di Bengkulu juga pernah banjir. Pasti yang dibutuhkan ya yang menutup akses tentunya harus sampai gitu, seperti bahan pangan. Tentunya yang jangan bahan pangan aja deh gitu, pakaian juga dipedulikan. Misalnya untuk perempuan pasti ada hal-hal yang lain dibutuhkan. Terus selain makanan, bahan pangan dan pakaian, ya sandang pangan gitu ya. Dan juga tentunya vitamin atau obat-obatan itu sangat dibutuhkan saat bencana itu juga. Nah, untuk proses evakuasi biasanya teman-teman juga mendapatkan materi itu kan? Ya itu di pelatihan itu diajarkan semua, Mbak. Baik, bagaimana mengevakuasi korban yang tenggelam, terus ada yang di bawah reruntuhan, terus terjebak gitu ya. Biasanya dilatih sama SAR, tim SAR gitu, ada nanti materinya. Materinya teman-teman dari Basarnas juga ya, langsung. Yang isi langsung. Jadi teman-teman yang mendapatkan materi itu juga gitu ya. Iya. Nah, untuk pendengar yang ingin gabung silahkan ya di line telepon kita buka 0736345685 dan di 73219995. Ini berarti Nici ini angkatan keberapa di UKM ini? Angkatan kedua. Oh, angkatan kedua. Karena UKM ini baru bangun dibentuk gitu tahun 2019. Jadi saya angkatan kedua. Pertama ada namanya Muhammad Diki Francisco namanya. Itu ketua sebelumnya. Jadi isu tanggap bencana ternyata juga masuk ke kampus-kampus ya. Iya. Ini sangat tahun kedua ya, berarti. tahun kedua. Ya karena
dulu di Waduh belum ada kayaknya. Belum ada. Memang baru ini ya, karena barangkali melihat situasi Indonesia yang memang rawan bencana gitu ya. Nah teman-teman, kita hampir tiba di penghujung program Dialog Kentongan di sore hari ini. Barangkali ada yang ingin teman-teman sampaikan untuk para pendengar yang kita memang tinggal di daerah rawan bencana. Kemarin sempat anginnya kencang lumayan ya. Kemarin di RRI juga ada atap yang melayang rapat gitu ya. Itu seram. Nah, apa yang mesti disiapkan sama masyarakat ketika sewaktu-waktu bencana terjadi, teman-teman? Ya, tentunya kalau untuk bencana kita persiapan, misalnya adanya keluarga tangguh bencana biasanya kalau di rumah. Kalau di sekolah ya SPAP, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Dan kalau di rumah tentunya pasti disiapkan namanya tas siaga yang ada isinya perlengkapan yang digunakan saat darurat, misalnya uang atau pakaian, makanan yang tahan lama gitu. Jadi disiapkan. Terus kalau untuk bencananya tersendiri kan yang namanya keluarga tangguh bencana sudah paham, mengenali bencananya apa aja di dekat rumah kita ini gitu, resikonya apa gitu. Jadi ya harus mengikuti apa yang digunakan saat darurat, seperti itu sih. Terkadang kan ketika bencana terjadi kita kadang suka lupa Iya. dengan teori-teori tadi gitu ya. Tas ininya, tas daruratnya, tas siaganya kadang suka lupa dibawa. Kadang hal-hal sepele seperti mengunci pintu terlalu banyak gitu ya, kunci dan gembok. Ketika bencana misalnya gempa, kita suka panik gitu ya, kuncinya nggak ketemu lah, terus susah sekali ketika membuka. Nah, materi-materi seperti ini juga teman-teman dapatkan gitu ya di pelatihan. Iya, Mbak. Kalau yang itu kita masuk ke keluarga tangguh bencana. Keluarga tangguh Iya, bencana. jadi di rumah itu peran keluarga itu sangat penting. Jadi ayah melakukan apa sih ketika terjadi bencana, ibu melakukan apa. Itu semua dipelajari di keluarga tangguh bencana. Nah, barangkali teman-teman bisa kasih informasi tentang keluarga tangguh bencana tadi secara umum saja untuk pendengar yang lagi mendengarkan siaran kita. Misalnya peran ayahnya tadi ngapain aja, ibunya ngapain gitu. Ya tentunya yang mengenal rumah itu kan kita sendiri gitu. Misalnya ayahnya Pribadi masing-masing. Yang ayahnya nih misalnya yang sigap memang khusus untuk bawa tas siaga bencananya, terus ibunya yang jaga anaknya, terus ayahnya yang buka pintu dan segala macam. Seperti misalnya kan kalau kita parkir di rumah itu motornya kalau banyak nih, motornya banyak pasti banyak menghalang jalan untuk keluar. Jadi tentunya disiapkan pintu yang khusus yang mudah diakses. Itu tugas ayahnya misalnya gitu. Jadi kalau ibunya jaga anaknya, bawa anaknya gitu. Seperti itu. Terus yang paling penting juga jangan ini ya, panik begitu ya teman-teman ya. Iya, nanti malah ayahnya duluan keluar. Iya, nanti lari lagi gempa terus nggak tahu mau ngelakuin apa. Ditinggalin Iya. gitu ya. Nah, teman-teman, di akhir kebersamaan kita program Dialog Kentongan Tanggap Bencana, ini harapan apa yang teman-teman ingin sampaikan, baik itu ke pemerintah atau juga masyarakat yang lagi sedang mendengarkan siaran kita? Oke, kalau untuk saya Poppy Putri Prananda, harapan saya supaya masyarakat ini mampulah bisa paham dengan apa itu penanggulangan bencana, bisa menanggulangi bencana pribadi sendiri, bisa kalau nggak ada pelatihan itu bisa dibaca dan dilihat di internet karena kita sekarang udah canggih ya Mbak, udah bisa lihat internet. Dan juga untuk pemerintah, perbanyaklah edukasi ke masyarakat terkait kebencanaan karena memang Bengkulu ini rawan dengan bencana gitu sih Mbak, khususnya gempa bumi. Gempa bumi, tsunami itu rawan banget. Nah, Nici? Kalau menurut saya sendiri, saya mewakili teman-teman mahasiswa nih. Harapan saya nih untuk teman-teman yang lain nih di kampus lain, nggak hanya di Universitas Muhammadiyah Bengkulu, nah mahasiswanya harus aktif gitu. Kalau ada apa-apa sigap gitu. Kalau perlu juga bentuk di kampusnya sendiri yang namanya UKM Tanggap Bencana gitu.
agar kita kerjasama sama-sama membantu pemerintah, karena kan ini tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah saja. Jadi harapan kedepannya ya untuk teman-teman mahasiswa itu harus aktif gitu, dan juga bukan hanya mahasiswa aja gitu, yang diharapkan adalah dosen atau pimpinan dari kampusnya diharapkan lebih merespon dan lebih aktif lagi, jangan hanya mahasiswanya saja gitu. Baik, terima kasih banyak Poppy Putri Prananda, ada Nici Jarsi juga sudah berkenan hadir di Dialog Kentongan sore hari ini. Mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu yang sedang mendengarkan siaran RRI Bengkulu Pro 1. Kita bertiga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.